Janji palsu Caka. Bab 4. Caka. Aku menyakitinya lagi. Tuhan, kejamnya aku sebagai suami sahnya. Tapi bukankah ini yang aku inginkan? Menyakitinya terus-menerus. Sampai Frizi tersiksa, tapi air mata yang mengalir dari mata indahnya menyadarkanku sekarang bahwa dia serapuk kapas dan bisa pergi jika tertiup angin. Aku tidak pernah berpikir akan menyakiti hati wanita yang dekat denganku, tidak kecuali Masya, kekasihku dulu. Aku sangat mencintai Masya. Wajahnya bulat, matanya bersinar, dan senyumnya indah. Aku menambatkan hatiku padanya sejak SMA. Hubungan kami cukup baik sebelum dia berselingkuh di belakangku dengan musuhku. Sejak saat itu, aku berusaha menghindarinya. Kami sangat jauh hingga detik ini. Kabar yang aku tahu dari teman-teman kantor yang dulu juga satu SMA denganku. Kalau Masya pindah ke Jerman setelah lulus SMA, apa yang paling menyakitkan? Masya pergi bersama dengan Roland, musuhku. Aku hampir bunuh diri karena dia. Masya cinta pertamaku. Dan aku tidak ingin kehilangannya, tapi karena Roland. Masya meninggalkanku, Masya membiarkanku terpuruk sendiri. Dalam keretakan cinta, aku frustasi sampai menemukan cara untuk membalas dendam. Suatu saat nanti, aku akan menghancurkan hati Masya seperti hatiku dulu. Tapi mana mungkin? Aku sudah menikahi Frizi, kesempatan balas dendamku sudah musnah. Tapi tidak, Frizi dan Masya sama-sama wanita. Frizi masih mempunyai kekasih saat kami menikah. Itu sama saja dengan pengkhianatan dan artinya dia sama seperti Masya. Sama-sama berselingkuh di belakangku dan menghancurkan hatiku. Aku tidak boleh lemah, Frizi pergi dari rumahannya untuk menggertakku. Kalau aku mengikuti alur permainannya, aku yang akan kalah. Kalau begitu, biarkan saja dia pergi, toh bukan aku yang mengusirnya. Lihat saja apa yang bisa dia lakukan selama aku tidak mencarinya. Aku membuka tudung saji di atas meja makan selama merenung tadi. Aku lupa kalau waktunya sarapan hampir habis. Pasti Frizi belum menyiapkan menu sarapan apapun. Apa aku harus melahap roti panggang lagi? Rasanya bosan harus tetap memaksa tenggorokanku untuk menelan roti yang sama setiap pagi. Sebenarnya nasi goreng orak-arik Caka buatan Frizi jauh lebih lezat. Tapi sialnya aku lebih mementingkan egoku ketimbang harus menelan nasi goreng itu. Nanti Frizi besar kepala. Aku terkejut melihat isi tudung sajinya, makaroni wortel. Frizi tahu kesukaanku, wortel. Dari mana dia tahu? Aku belum pernah memberitahunya. Wanita ini memang aneh, aku terus saja menyakitinya. Tapi dia tetap mencoba menyenangkanku, apa dia TP? Istri yang patuh pada suami. Aku mengunyah makaroni buatan Frizi, enak sekali. Aku bergegas menghabiskannya. Frizi tidak ada di rumah, jadi aku tidak perlu berpura-pura tidak menyukai masakannya. Aku menutup tudung saji ketika bel pintu rumah berbunyi nyaring. Aku meneguk air putih sebentar sebelum membuka pintu. Sejujurnya aku malas menerima tamu pagi-pagi begini. Lagi pula siapa tamunya? Tidak sopan bertamu sepagi ini. Hah? Winda? Oh, Tuhan. Kenapa dengan wanita ini? Matahari baru muncul dari ufuk timur. Make up-nya sudah setebal itu. Bagaimana kalau agak siangan? Pasti tidak bisa dibedakan mana muka asli, mana muka penuh make up. Winda menebar pesonanya, berkedip mesa ke arahku. Dengan seenak hatinya, dia menggelayutkan lengan kanannya ke bahuku. Dia siapa sampai berani melakukannya? Kalau sudah jelas-jelas selingkuhanku, aku mungkin bisa menerima. Tapi, kalau hanya wanita gila, aku tidak akan sudi disentuh. Aku mendelik padanya. Ini namanya tidak mengetahui situasi dan kondisi. Kalau ada tetangga yang melihatku dipeluk wanita, bisa-bisa timbul
Gosip murahan. Pagi-pagi, setelah istri minggat dari rumah, suaminya malah memeluk wanita. Dengan dandanan menor di depan pintu rumah pula. Memalukan. Meskipun aku tidak berniat membahagiakan Frisi. Tapi bukan berarti aku mau mempermalukan diriku. Aku rasa pekerjaanmu sebagai sekretarisku di kantor tidak akan diperpanjang sampai rumah. Lalu, kenapa kamu tiba-tiba datang ke rumahku? Tanyaku kesal. Winda mengedipkan sebelah matanya. Dasar genit. Rutukku kesal dalam hati. Tapi aku juga yang memulainya. Kalau saja kemarin aku tidak mengajaknya makan malam, mungkin dia tidak akan ada di sini. Menggodaku, bukan salahku, aku juga tidak menunjukkan tanda-tanda suka padanya. Aku hanya mengajaknya makan malam, bukan mengajaknya berselingkuh. Winda menggiringku masuk ke dalam rumah. Aku melepaskan pelukannya begitu sampai di ruang tamu. Mendorongnya lumayan keras. Winda berusaha tetap tersenyum. Tapi aku tahu kepercayaan dirinya mulai terkikis. Winda duduk tanpa kusuruh, lalu menepuk sisi kosong di sampingnya. Duduklah. Ini rumahmu kan? Kenapa kamu yang bingung begitu? Gila, wanita ini terlalu percaya dengan pesonanya. Yang menurutku sangat membosankan, seperti badut ancol. Aku meringis, oh ya, bukannya kamu yang menganggap rumah ini seperti rumahmu sendiri? Sekarang jelaskan apa maumu, Win, karena aku sedang malas menerima tamu yang tidak penting, hari Mingguku akan membosankan. Winda setengah tertawa. Oh, jadi aku tamu yang tidak penting. Benarkah? Mana yang penting antara aku dan istrimu? By the way, istrimu mana? Kenapa tidak kelihatan? Aku gusar. Apa yang harus aku katakan pada Winda? Bodoh saja kalau aku bilang istriku pergi dari rumah karena aku memojokkannya. Istriku selalu olahraga pagi setiap hari Minggu. Jadi percuma saja kamu mencarinya pagi-pagi begini, elakku. Alasan yang masuk akal. Winda tertawa penuh kemenangan, olahraga, benarkah? Lalu siapa yang aku lihat tadi keluar dari rumah ini? Pakai piyama terus menangis. Asisten rumah tangga kamu? Apa? Dia tahu Frisi menangis. Aku bingung harus beralasan, apalagi. Aku melirik Winda, wanita itu diam-diam juga melirikku. Demi Tuhan, aku tidak suka situasi seperti ini. Winda sangat mengintimidasiku. Menanti jawaban, atau lebih tepatnya alasan yang pas dariku. Kamu salah lihat? Mana mungkin istriku menangis dan pakai piyama pula. Ada-ada saja, mau mengarang bebas. Aku melihat jam dinding yang tergantung di atas almari kaca. Waktu berkunjung habis, lebih baik kamu pergi. Aku punya banyak kesibukan, atau kamu mau aku menginginkan surat pengunduran dirimu di mejaku besok? Winda meringis kesal. Usahanya untuk membuatku mengakui bahwa hubunganku dengan Frisi sedang tidak baik gagal. Dia bangkit dengan menghentakkan kakinya keras-keras. Aku menahan diri untuk tidak tertawa melihat tingkahnya yang seperti anak kecil kehilangan balon, tapi dia berani benar memperlakukan atasannya seperti itu. Apa aku perlu memecatnya? Aku menghubungi asisten pribadiku, Serno. Tolong berikan surat peringatan pada Winda besok. Kalau perlu dengan penekanan, dia akan dipecat jika melakukan hal buruk pada saya. Baik, Pak bintang. 1 minggu berlalu tanpa Frisi. Aku mengira kepergian Frisi bukan apa-apa bagiku. Ternyata aku sempat merindukannya beberapa hari ini, tapi aku belum mencari tahu di mana dia sekarang. Aku juga tidak berniat mencarinya karena egoku masih sangat menguasaiku. Aku juga tidak ingin membuatnya merasa dibutuhkan. Lihatlah siapa yang memenangkan permainan ini. Aku atau Frisi bintang. Bersambung.